Jakarta adalah kota yang sangat sibuk dengan kehidupan penduduknya yang beragam. Berbagai hal akan kita temui di Jakarta, mulai dari gedung-gedung tinggi, para pedagang asongan yang tak kenal menyerah, hingga suasana padatnya jalan raya yang sudah menjadi ciri khas kota Jakarta. Bila berwisata ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Taman Mini Indonesia Indah. Ada museum penerangan loh di sini. Museum ini berisi tentang segala sejarah mengenai komunikasi di Indonesia pada zaman dahulu hingga sekarang. Mulai dari perkembangan layanan komunikasi dari masa ke masa, hingga peristiwa-peristiwa penting yang ditampilkan dalam bentuk diorama. Museum Penerangan ini berisi tentang sejarah layanan informasi dan komunikasi pada zaman dulu. Jadi perkembangan komunikasi dari cara penyebarannya, alatnya itu ada di Museum Penerangan. Museum Penerangan ini diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua di Indonesia pada tanggal 20 April 1993. Nah, yang mempunyai ide untuk membangun Museum Penerangan ini adalah Ibu Tien Soeharto, istrinya Bapak Presiden Soeharto, dengan tujuan untuk melestarikan barang-barang yang berhubungan dengan Departemen Penerangan pada zaman dulu. Museum Penerangan itu dulunya di bawah Departemen Penerangan yang sekarang bertransformasi jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baru saja masuk ke museum ini, saya langsung disambut oleh alat komunikasi tradisional, yaitu kentongan, yang berada tepat di depan pintu masuk ruang pameran. Selain bentuknya yang indah ini, kentongan juga banyak fungsinya loh, mulai dari sarana untuk mengumpulkan warga, hingga pengingat adanya suatu bahaya. Bergeser ke kiri, saya disuguhkan oleh satu dinding besar yang berisi perjalanan waktu layanan informasi dan komunikasi di Indonesia. Didukung oleh literatur dari berbagai peristiwa penting dan alat-alat bersejarah yang dipamerkan. Mulai dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang menggunakan tahuri atau kerang tiup sebagai alat komunikasinya. Berlanjut ke tahun 1885, di mana pada tahun tersebut lahir surat kabar Retno Dumilah, yang merupakan surat kabar pribumi pertama kali milik Indonesia, yang pada saat itu masih bernama Hindia Belanda. Jadi kentongan itu digunakan oleh masyarakat di dataran tinggi atau di pegunungan. Nah, kalau yang ini nih, ini namanya trompet toys atau trompet kerang. Jadi trompet toys atau trompet kerang ini digunakan oleh masyarakat di pesisir pantai. Nah, ini digunakan untuk mengumpulkan masyarakat juga. Jadi di sini juga kalau niupnya cepat biasanya ada informasi yang urgent kayak misalnya ada bencana alam dan yang lain sebagainya gitu. Itulah perbedaan dari alat komunikasi tradisional yaitu kentongan sama trompet kerang. Selanjutnya pada tahun 1925, Indonesia mulai mengenal alat komunikasi elektronik yaitu radio, yang digunakan sebagai sarana perjuangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Dan terakhir, ada kamera video yang berfungsi untuk merekam peristiwa penting maupun media penyebar informasi pada zaman setelah kemerdekaan.
storyline layanan informasi dan komunikasi di Indonesia, saya berpindah ke area perjalanan waktu Radio Republik Indonesia atau biasa disingkat RRI. Koleksi pertama yang dipamerkan di area ini adalah mikrofon Kiai Balong dan lampu pemancar. Mikrofon Kiai Balong dipakai untuk menyebarluaskan penerangan dan mengobarkan semangat rakyat semasa gerilya melawan agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Sedangkan lampu pemancar menjadi alat pendukung operasional Pemancar Nasional 1 RRI sejak tahun 1955. Sekali di udara, tetap di udara. Begitulah slogan RRI sejak pertama dibentuk hingga saat ini. Nah, kalau yang kita tahu, piringan hitam hanya untuk memutarkan lagu. Zaman dahulu piringan hitam seperti ini juga dipakai oleh RRI untuk menyebarluaskan berita loh teman-teman. Ini untuk memutar musik pada zaman dulu, ya namanya gramafon. Kita itu dijajah sama Belanda 3,5 abad. Nah, lalu digantikan oleh Jepang selama 3,5 tahun sebelum kita merdeka. Jadi, setelah si Jepang itu masuk, sinar radio Nihrom ini ditarik dari peredaran dan digantikan oleh radio umum ini. Ini juga sebenarnya basicnya hampir sama karena memang siarannya siaran bahasa Jepang dan isi propaganda. Orang Indonesia itu benar-benar dilarang untuk mendengarkan radio-radio yang lain. Di samping karena orang Indonesia kan dulu termasuk kurang berada ya atau miskin gitu. Jadi memang radio itu mahal. Jadi mereka hanya bisa mendengarkannya kalau di rumah-rumah yang kayak saudagar atau yang lain. Berbagai radio dipamerkan di sini, seperti radio Masa Nihrom, radio Telesonik, radio Dinamik, dan masih banyak yang lainnya. Radionya unik-unik banget ya guys. Jadi pengen bawa pulang buat koleksi di rumah nih. Tak lengkap rasanya bila melihat sejarah Radio Republik Indonesia, tanpa juga menengok sejarah perkembangan lembaga layanan televisi di Indonesia. Apalagi kalau bukan Televisi Republik Indonesia atau biasa kita sebut TVRI. Lahir pertama kali pada tanggal 24 Agustus 1962, menjadikan TVRI sebagai tonggak sejarah pertelevisian di Indonesia. Asian Games keempat yang berlangsung di Jakarta merupakan peristiwa penting yang pertama kali disiarkan oleh TVRI ke seluruh penjuru tanah air. Inilah kamera yang digunakan TVRI pada saat itu. Kamera elektronik merek NEC buatan Jepang ini kerap digunakan TVRI pada peristiwa-peristiwa penting seperti Games of the New Emerging Force atau GANEVO pada tahun 1963, Sidang Umum MPRS pada tahun 1967, pelantikan Jenderal Soeharto pada tahun 1971, dan masih banyak peristiwa penting lainnya. Selain kamera, di sini juga terdapat berbagai macam peralatan pendukung lain, seperti komputer, audio control, dan lampu sorot pertama TVRI yang digunakan sekitar tahun 1962 hingga 1970. Di museum ini juga terdapat diorama studio dari program Si Unyil. Apa ada yang tahu siapa saja nama boneka-boneka ini? Yaps, betul. Ada Unyil, Pauga, Paraden, Usro, Mei, dan tokoh-tokoh boneka lain dari program Si Unyil. Lucu-lucu banget ya ternyata boneka aslinya. Kata unyil berasal dari mungil yang berarti kecil. Ditujukan kepada anak-anak, film seri boneka ini menceritakan tentang seorang anak sekolah dasar bernama Unyil dan petualangan bersama teman-temannya.
seperti yang kita tahu, bahwa proses penerangan masyarakat tidak hanya lewat lembaga penyebar informasi, melainkan juga lewat program hiburan, dan salah satunya adalah setelah studio Si Unyil, selanjutnya kita beralih ke studio TVRI yang berisi diorama yang menggambarkan suasana di dalam studio TVRI pada zaman dahulu. Dan seperti inilah gambaran para karyawan TVRI ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai penyedia informasi, mulai dari news anchor, kameramen, hingga program director. Kemudian kita beranjak ke studio RRI. Tidak jauh beda dengan studio TVRI, studio ini memamerkan diorama yang menggambarkan situasi ruang kerja RRI. Di bagian ini dapat kita lihat proses kerja newsreader hingga program director dalam menyajikan sebuah berita. Selanjutnya, saya mulai menelusuri bagian tengah Museum Penerangan. Di sini merupakan area storyline Departemen Penerangan yang kini telah berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pada bagian ini terdapat berbagai alat pendukung seperti proyektor film strip, kamera PGRS atau Paraku, dan pesawat penerima televisi pertama di Indonesia yang membantu Departemen Penerangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai juru penerang. Proyektor film strip merupakan proyektor buatan Amerika Serikat dengan merek Polk seri M21555 model 300p dengan dimensi 35x20 cm yang menggunakan film 35mm atau kamera PGRS atau Paraku digunakan pada saat melibat operasi penumpasan gerombolan komunis PGRS atau Paraku dan gerakan PKI gelap di daerah tersebut pada tahun 1967. Pada area Departemen Penerangan juga terdapat beberapa keunikan, yang diantaranya adalah tampilan diorama-diorama mini dari proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh Departemen Penerangan. Yang pertama, ada diorama juru penerang saat melakukan demonstrasi bagaimana cara menanggulangi bencana alam. Diorama juru penerang saat melaksanakan tugas penerangan pada masyarakat Irian. Diorama operasional penerangan melalui kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau kelompok pencapir. Diorama operasional penerangan melalui Pekan Penerangan Pedesaan atau Pependes. Selain area storyline Departemen Penerangan, di bagian tengah museum ini juga terdapat area film Indonesia. Di bagian inilah kita dapat melihat sejarah perfilman Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Yang paling menarik perhatian saya adalah proyektor film yang besarnya melebihi saya ini dan kamera film yang melahirkan film pertama Indonesia berjudul Darah dan Doa. Kamera dengan merek Eclair Cameflex yang mempunyai berat 12 kg ini menghasilkan film pertama Indonesia pada tanggal 30 Maret yang kemudian dijadikan Hari Film Nasional. Ini sebenarnya berhubungan tentang sejarah layanan informasi dan komunikasi, kayak misalnya televisi pada zaman dulu yang masih tabung atau masih kotak, terus radio yang kayak di belakang sini nih, radio yang besar-besar, terus ada kamera, terus ada Si Unyil. Sama di sini juga selain ada koleksi juga ada studio-studio, kayak ada studio Unyil, studio TVRI, dan studio RRI. Alat-alat pendukung perfilman zaman dahulu seperti kamera film 35mm yang digunakan di Indonesia setelah akhir Perang Dunia II dan perekam suara merek Edison Voice Writer Edipon terlihat masih sangat terawat tersimpan di area ini. Selain banyaknya koleksi peralatan sejarah, berbagai penghargaan film Indonesia juga dipamerkan di sini, mulai dari Piala Citra, Piala Bing Slamet, Piala Vidya Utama, Piala Ki Muhammad Said, hingga Piala Ismail Marzuki, dan masih banyak penghargaan-penghargaan lainnya.
Rasa beruntung menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan prestasi. Di bagian ini juga terdapat riwayat para menteri komunikasi dan informatika dari masa ke masa. Wah, saya hampir sampai pada bagian ujung museum penerangan nih teman-teman. Area ini merupakan area dari teknologi grafika. Berbagai macam alat ketik dan cetak dipamerkan di sini. Mulai dari mesin ketik berbagai huruf seperti huruf Indonesia, Jawa, dan Arab. Mesin ketik tahun 1945 dan 1949. Di bagian ini juga terdapat mesin cetak 3 zaman, hingga mesin cetak tinggi yang cara penggunaannya lebih rumit dari mesin cetak yang lain. Semua alat ini mengingatkan kita bahwa bagaimana surat kabar menjadi sarana penyebar informasi di masa sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Alat-alatnya jadul banget teman-teman. Berasa balik ke zaman dulu ya. Ada banyak mesin ketik dan cetak di masa lalu yang dipamerkan di sini. Mulai dari mesin cetak tinggi yang memiliki kemampuan cetak 1.500 eksemplar per jam dan mulai digunakan percetakan negara RI pada tahun 1945. Hingga terdapat meja opmak yang berfungsi untuk menyusun tata letak halaman suatu naskah, antara lain pengumuman-pengumuman mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta alat-alat grafika lainnya. Yang pertama ada penyiaran peristiwa bersejarah pertama kali, yaitu Asian Games 4 yang dilangsungkan di Jakarta. Selanjutnya ada diorama proses percetakan surat kabar pribumi pertama, yaitu Retno Dumila yang terbit pada tahun 1885 dan Dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi redaksional yang aktif pada masa itu. Kemudian ada diorama tentang pengambil alihan RRI oleh gerombolan pasukan PKI yang dikomandoi oleh Kapten Suradi selaku pimpinan Satuan Tugas atau Satgas Bima Sakti. Yang keempat ada diorama peristiwa keberhasilan Indonesia dalam menjadi negara swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton pada tahun 1984. Berikutnya ada diorama penghargaan oleh Bapak Soeharto kepada kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau biasa disebut dengan Kelom Pencapir, di mana kegiatan tersebut dihadiri petani-petani berprestasi dari berbagai daerah. Dan terakhir ada 2 diorama mini, yaitu tentang peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada 19 September 1945 dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Sambung Rasa. Jadi Ibu Tin itu bermaksud untuk mau melestarikan barang-barang yang berhubungan tentang Departemen Penerangan pada zaman dulu, karena Bu Tin tuh merasa kalau Departemen Penerangan itu sangat penting untuk merebut kemerdekaan kah atau mengisi kemerdekaan sampai penyebaran informasi dari pemerintah ke masyarakat. Jadi dulu itu kenapa nggak ada hoax? Jadi karena itu, jadi di Departemen Penerangan itu ada namanya juru penerang.
Juru penerang itu adalah orang yang menyebarkan informasi dari pemerintah ke masyarakat. Makanya Bu Tin itu pengen banget kayak melestarikan barang-barang di Departemen Penerangan itu. Jadi Museum Penerangan ini dulu itu kan mendapat koleksinya pertama kali itu dari pemberian Departemen Penerangan. Kalau sekarang itu biasanya tim kurator, jadi kurator tuh apa ya, ahli sejarahnya di sini nih, itu yang nyari-nyari melalui internet kah atau dari info dari yang lain, terus disurvei koleksinya cocok nggak untuk Museum Penerangan, baru dibeli lalu ditaruh di Museum Penerangan. Ada juga yang baru banget di kemarin tuh 30 Maret hari film, keluarganya Bapak Usmar Ismail, itu tokoh perfilman, Bapak perfilman pada zaman dulu itu memberikan salah satu proyektornya ke Museum Penerangan gitu. Kalau koleksi yang berkesan, yang unik, ini saya ambil dari pameran-pameran ya. Jadi kalau di pameran ini benar-benar jadi primadonanya. Kalau di pameran itu mesin ketik huruf Jawa. Jadi mesin ketik huruf Jawa itu tutsnya itu Hono Coroko gitu. Sama paling apa ya, Unyil sih. Unyil tuh anak-anak benar-benar yang excited banget kalau ngelihat, karena memang mereka kayak mengenal kartun-kartun pada zaman dulu. Nggak bisa dipungkiri sih ya, Museum Penerangan tuh kehilangan banget banyak pengunjung, karena memang sebelum pandemi tuh kita bisa sehari bisa 1.000 orang yang masuk sini, bentuknya rombongan gitu. Nah selama pandemi ini tuh kita benar-benar berinovasi supaya pengunjung masih tetap bisa ngelihat dalamnya Museum Penerangan. Nah ada salah satu program yang udah berjalan dari tahun awal 2020, awal pandemi, yaitu namanya Virtual Experience Museum Penerangan. Jadi itu adalah jalan-jalan secara virtual melalui aplikasi Zoom ke dalam Museum Penerangan. Nah itu bener-bener yang kita bener-bener mandu, ada kameramennya, terus di situ juga ada kuis-kuisnya, dan itu memang dikemas sangat menyenangkan untuk anak-anak. Jadi walaupun sejam, mereka tuh nggak bosen untuk ngelihat laptop atau handphonenya. Paling itu sih. Jadi kita memang berinovasi untuk membuat apa ya, membuat program-program yang bisa dilakukan secara online. Selain virtual, kita biasanya menyisipkan tentang dongeng-dongeng gitu. Kalau yang buat mahasiswanya biasanya kita buat webinar. Museum Penerangan ini di dalam areanya Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di dekat pintu 2 ya, di depan Anjungan Jambi sama Anjungan Riau. Jadi kalian kalau searching di Maps bisa tuh langsung Museum Penerangan gitu. Nah Museum Penerangan ini karena punyanya Kementerian Komunikasi dan Informatika, makanya Museum Penerangan ini gratis. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Museum Penerangan. Tunggu apa lagi teman-teman? Udah tempatnya mudah dijangkau, tiket masuk museumnya juga gratis lagi. Yuk ke Museum Penerangan untuk menambah edukasi. Eits, tapi sehabis pandemi ya.